Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya, saya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ngapunten ya, pokoknya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di atas bukan berarti lebih mulia ya dari ibu-ibu. Karena saya pendek, kalau saya sejajar sama ibu-ibu nanti tidak kelihatan yang bicara nih. Gitu. Kalau dari awal sampai dengan tadi ini, saya lihat ibu-ibu bahasanya Jawa. Kalau bahasa Indonesia saya bisa dipahami ya. Alhamdulillah, baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Tuhan, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekeluhan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat. Satu kebahagiaan hari ini saya bersama Ustadzah Lilis ya, saya langsung kenalkan saja. Beliau adalah Ketua Majelis Ta'lim Darussalam. Ya, dapat berada di tengah-tengah dari kelompok pengajian Nurul Umi, betul ya? Cahaya Ibu, pantesan malam ini bercahaya sekali. Saya nggak mau kalah nih, tadi nyari yang pink nggak ketemu yang pas gitu ya. Akhirnya ketemunya merah hati nih Bu, mohon maaf ya. Nah, merah hati ya, ibu-ibu dekat di hati saya. Gitu ya, jadi ya saya nggak mau kalah cantiknya sama ibu-ibu memang malam ini. Ya, mudah-mudahan ya Allah saya terkesan sekali. Pengajian ini adanya waktu malam. Jamnya jam 8 sampai dengan jam 9. Jarang sekali ya pengajian ibu-ibu tuh malam. Tapi ngelihat semangatnya, cantiknya membuat saya itu betul-betul banyak pelajaran mahal hari ini, malam ini yang saya dapatkan. Sekali lagi mudah-mudahan langkah kaki daripada ibu-ibu semua dari rumah yang tentunya dapat ridho dari suami, meninggalkan anak-anak ya tentunya, atau mungkin ada yang cucunya, niat karena Allah, nanti Allah berikan yang namanya keberkahan ya. Baik, tak kenal maka tak sayang. Mungkin di slide-nya nanti bisa dibantu Ustaz untuk slide-nya, bahwasanya saya ini sebenarnya kalau dari tadi itu saya tertanya sama Ustadzah Lilis, itu saya nggak ngerti nih bahasanya, tapi saya berusaha mencermati dan memahami sedikit demi sedikit bahasa Jawanya, karena memang asli saya bukan orang sini gitu ya. Asli saya memang orang dari sebelahan atau berseberangan dengan Pulau Jawa. Setelah Jawa Banyuwangi jadi nyebrang ada Pulau Bali gitu ya. Jadi saya aslinya Bali, hanya saja suami saya orang Solo Jogja. Hanya saja selama hampir 32 tahun menikah nggak pernah ditatar bahasa Jawa gitu ya. Jadi diterjemahin aja gitu ya. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah kita punya satu yang namanya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi komunikasi kami bahasa Indonesia, begitu pun ke anak-anak ya. Jadi saya terlahir dari ayah saya memang turunannya Arab Yaman, ibu saya orang Hindu masuk Islam. Jadi saya itu alhamdulillah dengan izin Allah sudah beragama Islam dengan sebab pernikahan dari ayah dan ibu saya yang memang turunan dari ibu saya. Kalau di Bali itu ada, kalau di sini mungkin juga Jawa ada, mungkin tentang keraton
Di Solo kalau ibu saya di sana ada kasta yang namanya anak agung gitu ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah saya dibesarkan dalam keluarga yang juga kental dengan beragama Islam. Walaupun ibu saya mu'alaf, pelan-pelan belajar, betul-betul belajar agama, betul-betul dari ayah saya. Juga ada pengajian kalau saya juga masih kecil dulu. Dan satu-satunya sekolah di Bali itu hanya ada satu sekolah Islam namanya Sekolah Muhammadiyah. Jadi saya dari kecil itu hanya mengecam Aisyah, terus masuk ke Muhammadiyah. Kemudian SMP-nya harus pergi ke Pulau Jawa. Waktu itu saya mondok daerah Pasuruan sampai dengan selesai. Begitu ya. Saya TK, SD, SMP, SMA, SMA dalam pondok. Kemudian alhamdulillah bisa karena guru menyelesaikan kemudian sekolahnya keguruan juga, dan kemudian alhamdulillah baru kemarin kembali belajar dan menyelesaikan manajemen pendidikan ya, sudah selesai alhamdulillah dengan izin Allah. Tentunya ini banyak sekali amanah-amanah ilmu yang belum bisa saya terapkan, dan mohon doanya mudah-mudahan ilmunya berkah. Baik, selanjutnya alhamdulillah kalau ditanya saya berada di Jogja ini persis tahun ini 10 tahun. Persis, jadi 2013 saya pindah, dan kemudian dengan izin Allah 10 tahun, dan saya merasakan kehangatan orang-orang Jogja. Sampai betah saya tulis di Jogja ini, walaupun saya baru bisanya inggih gitu ya, kemudian sekedap, nggak tahu betul apa enggak ya gitu, matur nuwun atau apa, walaupun itu saya masya Allah, tapi saya merasakan saya kok nyaman sekali ya. Begitu nyampe di Jogja, saya buka lembaga yang namanya Lembaga Pendidikan TPQ, Taman Pendidikan Quran, di rumah, di ruang tamu dengan 21 santri. Dengan izin Allah sekarang sudah berkembang, ada TPQ-nya, ada PAUD-nya, ada kemudian sekelas kutab, dan mudah-mudahan doakan nanti ada madrasah. Tentunya ini nggak akan bisa terwujud tanpa dukungan doa dari ibu-ibu. Mudah-mudahan doanya ibu-ibu ini menjadi satu investasi pendorong juga buat kami. Karena sekali lagi kita memang butuh support untuk terus menguatkan ataupun mempersiapkan generasi-generasi kita, terutama di zaman yang saat ini. Ibu boleh-boleh dah memikirkan zaman kita dahulu dengan zaman kita saat ini. Perjuangan kita untuk anak-anak kita tuh ya saat ini. Dulu nggak ada HP-nya, kita nggak terganggu dengan HP. Sekarang mau tidak mau kita harus pegang HP, kalau enggak kita dibilang gaptek deh, gitu ya. Tapi kita harus punya filter. Nah, sekali lagi itu bagian perkenalan singkat. Mudah-mudahan nantinya saya sebagai orang baru di tengah keluarga RT 10 Mantub ini tentunya dibimbing untuk menjadi warga yang baik ya. Tegur sapanya ya, seperti apapun nanti kita saling bersinergi. Baik, ibu-ibu rahimakumullah yang saya hormati, yang saya tidak bisa satu demi satu ya untuk menyebutkan, ada ketua pengajiannya, mungkin ada staf-stafnya ya. Sekali lagi semuanya tidak bisa saya sebutkan satu demi persatu. Yang mudah-mudahan semuanya Allah berikan yang namanya kemuliaan baik di kehidupan nanti di dunia, dan kemudian kita berharap sekali kehidupan kita di dunia itu mulianya pun juga sampai dengan di akhirat. Sebelum masuk, saya tuh sebenarnya ingin membahasnya adalah tentang buku ini, Bidadari Dua Negeri. Karena saya lihat Nurul Umi itu kesan saya langsung, saya tanya Pak RT, Pak, saya harus mesti ngomong apa ini ya? Wah, sembarang aja Bu Ida gitu. Gak apa-apa, ini pengajian yang buat ibu-ibu, boleh temanya apapun. Tapi ketika saya lihat nama Nurul Umi, cahaya ibu, kok sedang ini cahaya dua negeri, ini bidadari semua nih. Ingin saya bahas, tapi sebelumnya izinkan saya mengajak, Masya Allah, terima kasih banyak nih Bu, mengajak kepada ibu-ibu bahwasannya majelis taklimnya ibu-ibu Nurul Umi ataupun majelis taklimnya kami yang ada namanya Darussalam itu adalah sebuah majelis yang memang betul-betul harus kita jaga, terus kita kembangkan, tidak boleh redup. Yang mungkin muda
ataupun yang tua punya anak menantu harus semuanya diajar. Kenapa? Karena memang majelis taklim ini punya peranan penting sekali di dalam menumbuhkan kesadaran kita beragama. Kita kalau nggak punya yang namanya puasa kita kuat dari pagi sampai dengan sore ya gitu ya waktunya, atau mungkin kita tidak jarang mendengar beberapa orang yang tidak makan seharian masih bisa tuh hidup, tentunya semua dengan izin Allah. Tapi walaupun sedetik ketika iman itu tidak ada dalam hati kita, ini satu hal yang na'udzubillah ya, innalillah, jangan sampai ada. Itu sangat-sangat kita sayangkan sekali. Oleh karena itu adanya majelis taklim, majelis ilmu itu harus betul-betul kita jaga. Kita jaga agar supaya kita selalu terjaga. Jangan sampai Allah meninggalkan kita walaupun sedetik. Iman ini nggak boleh. Jadi begini, ini satu hal yang menjadi satu pelajaran mahal saya waktu di Bali. Di Bali itu ada namanya komunitas Mu'alaf Foundation. Orang yang baru masuk Islam punya perkumpulan. Nah, ini pelajaran mahal buat kita, dan kita nggak bisa ketika ada seorang lain itu mendapatkan yang namanya satu ujian, kita nggak boleh mencemooh, bahkan kita harus berdoa mudah-mudahan kita terlindungi, karena bukan tidak mungkin ujian orang itu juga akan menimpa kita gitu ya. Tapi harus kita mengambil pelajaran mahal kenapa bisa itu terjadi, dan kita mohon perlindungan. Jadi di Bali itu ada sebuah perkumpulan Mu'alaf Foundation yang dengan ujian Allah tentunya, ketua pengajiannya itu akhirnya pindah agama. Ketua pengajiannya itu pindah agama dengan hanya satu saja, Allah uji sakit, kemudian tentu dalam pengobatannya cukup banyak ceritanya yang membuat akhirnya dia murtad dari agama tersebut. Jadi sekali lagi ini satu hal yang ketika sampai berita itu di telinga saya bilang, ya Allah, berarti betul-betul kita harus kuat berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang memutarkan balik hati, itu kita harus minta terus sama Allah untuk senantiasa diteguhkan iman ini. Ya, oleh karena itu kenapa sih Al-Fatihah itu menjadi satu syaratnya diterimanya sholat, ya kan? Wis tidak bisa macam-macam, tidak usah baca yang lainnya, tapi Al-Fatihahnya benar saja. Kenapa? Karena 7 ayat yang diulang-ulang ini punya makna yang luar biasa. Bayangkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanirrahim, kita memuji lagi Maha Pengasih Penyayang. Coba kita ini ibadah juga kadang-kadang tidak maksimal, maksiat banyak dilakukan, tapi kasih sayang Allah kepada kita nggak pernah putusnya. Kemudian kita Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Nah, ini satu peringatan bagi kita bahwasannya apapun yang kita lakukan di dunia ini, semuanya ada konsekuensinya. Itu, jadi kita nggak usah ke orang lain, sudah kepada Allah aja. Baik, sudah pasti catatan itu nggak akan pernah ada yang namanya hilang dalam catatannya Allah. Kebaikan itu pasti akan dibalas. Buruk kita berbuat pasti juga akan, hanya butuh waktu dan proses saja. Ya, yang punya hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Artinya bahwasanya tidak ada satupun ilah atau Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan pada saat apapun yang terjadi pada diri kita, maka cukup hanya Allah saja yang bisa membantu, gak usah yang lainnya. Sakit pertama kali okelah ke dokter, tapi jangan lupa mohonnya sama Allah. Jangan sampai kalau saya nggak ke dokter itu, ini mohon maaf kalau ada yang profesinya dokter ya, karena kita kan fanatik, kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh-sembuh nih penyakit kita. Nah, itu sudah masuknya ke syirik nanti, karena yang menyembuhkan
Allah. Cuma kita harus ikhtiar. Jadi kita mohon, makanya itu kalau kita yakin saja minum air putih, bacain Al-Fatihah, kalau dengan izin Allah sembuh ya sembuh. Minum air zam-zam misalnya, kalau dengan izin Allah sembuh ya sembuh. Kalau belum sembuh mau obat itu satu kotak kali ya gitu ya. Ya jangan sampai lah ya, satu kotak ya mungkin nggak akan sembuh-sembuh. Itu semua dengan izin Allah. Kemudian ini lihat doa yang kemudian kita baca sehari semalam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, pimpinlah aku ke jalan yang lurus. Mohon selalu sama Allah. Ya, terus kemudian itu tuh dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan juga bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi di mana di sini tafsir para ulama adalah kita harus selalu mohon kepada Allah dengan ilmu. Jangan sampai kita udahlah nggak mau punya tanggung jawab, jadi kita nggak mau belajar. Tidak boleh juga begitu. Pun sebaliknya tidak boleh kita melakukan satu amal tanpa ada dasar kalau memang itu tidak diajarkan, karena akan jadi sia-sia. Nah, di mana kita belajar? Di majelis ilmu seperti ini. Majelis taklim. Satu contoh deh, keberadaan ibu-ibu malam ini di majelis taklim. Ini pengajiannya bulanan gitu. Masya Allah. Jadi 4 pekan ibu-ibu malam-malam belajar gini. Pantesan namanya Nurul Umi, cahaya banget ya. Sebulan 4 kali. Barakallah. Mudah-mudahan ini jalannya menuju surga, Bu. Insya Allah, yang walaupun 1 jam 20 sampai jam 21 ya. Saya diingatkan ini nanti ya. Nanti keasikan ngobrol gitu ya. Jadi dalam artian kata bahwasannya harus ada waktu memang kita tuh belajar. Jadi ini alhamdulillah ibu sudah dalam waktu seminggu 4 kali ya, gitu ya, seminggu 4 kali. 1 bulan 4 kali, mohon maaf, 1 bulan 4 kali ibu belajar. Artian kata betul-betul mengisi, karena ibu-ibu ini kan punya anak, punya keluarga. Kalau kita ini tidak punya ilmu, gimana kita mau ngisi? Mau ngajarin anak kita dan lain sebagainya ya. Kemudian tadi saya lihat ada juga di awalnya, saya dengar ibu-ibu sudah mulai dengan ngaji ya. Nah, itu luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Adanya majelis taklim ini adalah satu, membentuk diri kita sebagai seorang muslim. Apa sih kata Allah dalam Al-Quran? Selain kita memang membaca bacaan Al-Qurannya, keberadaan kita yang saat ini berbeda dengan yang lainnya, dengan waktu yang lain, karena di sekarang ini adalah bulan Muharram. Ya, saya kembali dulu bulan Muharram. Bulan terbaik di antara bulan yang ada selain yang pertama kali adalah bulan Ramadan. Diiringi ada 4 bulan haram, dan ini adalah bulan yang terakhir. Persis hari ini 15 ya kalau tidak salah ya. 15 Muharram ya kalau tidak salah ya, 13, 14, 15 kemudian yang puasa, seperti itu. Keberadaan ibu-ibu hari ini yang nantinya kalau pekan depan masih bulan haram sama, tapi ketika selain bulan haram pahalanya beda. Karena di bulan haram itu kebaikan berlipat, keburukan pun berlipat. Makanya punya waktu 15 hari lagi itu cari amal-amal soleh apapun karena dilipatkan. Hindari dari perbuatan-perbuatan yang maksiat yang bisa juga melipatkan dosa. Seperti itu ya, baik. Kemudian tentunya di dalam majelis taklim itu selain kita juga belajar tentang ilmu, kesadaran agama, kemudian meningkatkan kemampuan kita. Saya tidak tahu dalam programnya ibu-ibu tentu ada membaca Al-Quran tadi ya. Nanti kalau seumpamanya kepengen ikut tahsin di majelis taklimnya kami, juga kami terbuka majelis taklim Darussalam. Kalau pengen tahsin, memperbaiki ya bacaan-bacaannya, monggo. Kemudian pemahaman dalam kemudian kita belajar memahami dengan apa yang ada dalam Al-Quran, tentu mentadaburinya, serta tentunya kita belajar agar supaya kita terbimbing. Gini, ibu-ibu, kadang-kadang ketika kita tidak belajar mempelajari kitabnya, apa yang ada dalam Al-Quran maupun apa yang disampaikan dengan Nabi kita, sehingga yang kita bawa adalah katanya kila wa qola.
katanya turun temurun ya gitu ya, yang tidak punya dasar ilmu akhirnya membuat kita itu melakukan satu amal ataupun ibadah tidak ada dasarnya. Misal kalau dalam Islam ini kan Masya Allah indahnya, dari bangun tidur sampai dengan kita mau tidur semuanya diatur sama Allah. Bangun tidur kita sudah baca doa, mau masuk kamar mandi nih baca doa lagi. Kenapa harus baca doa? Karena supaya di dalam kamar mandi itu adalah satu tempat yang paling buruk, yang kalau kita nggak baca doa maka setan lain ataupun bisa melihat aurat kita. Minimal baca bismillah. Kalau kita nggak bisa baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, minimal kita baca bismillah masuk ke yang kiri. Karena kalau kita udah baca bismillah, setan nggak bisa tuh lihat aurat kita. Keluar gufronaka, belum hafal yuk kita belajar gufronaka kan gitu ya tiap hari. Mau pakai baju lagi kita baca doa, bercermin kita baca doa, mau makan baca, semua kita baca doa. Baca makan, habis makan oke lah baca alhamdulillah, ada memang seperti itu sudah Allah terima karena kita bersyukur. Tapi ketika kita lengkapi alhamdulilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah, maka akan menjadi sempurna lagi Allah berikan kebaikan-kebaikan itu. Maka baca yang pendek, kemudian apa yang dan semuanya. Mau masuk kamar mandi pun kita diajari tentang bagaimana kita untuk kebersihan. Seperti itu. Indahnya Islam itu semua ada. Bahkan itu diakui juga oleh ibu saya. Karena ibu saya kan berbeda dulunya, betul-betul memahami dan mengamalkan Islam itu sampai mohon maaf ya, walaupun ibu saya mu'alaf sampai dengan usia 73 tahun itu, sampai dengan hari ini ibu saya itu selalu membangunkan kami di sholat tahajud setiap malam. Padahal beliaunya mu'alaf gitu ya. Saya tuh terharu, ya Allah, sudah punya anak 11, cucunya adalah berarti kan punya menantu pasangannya 22 ya, cucunya 43, belum cicitnya lagi. Iya betul Bu, dari sebelah itu tuh masih sekarang WA 2/3 malam kalau saya bangun buka pasti ibu saya sudah, silakan bangun, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Itu coba, padahal dia mu'alaf. Itu rasa syukur saya, ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga beliau. Jadi berulang-ulang saya kalau malam itu hanya bisa berdoa gitu ya. Ini baru pembukaan Bu tentang. Kemudian keutamaan menghadiri majelis ilmu di masjid. Saya sangat bahagia ketika Pak RT itu, Bu Ida mau pakai masjid. Saya kok dipakai terus-terusan senang Bu. Tidak apa-apa dipakai di masjid ini. Karena untuk itulah kami hadir. Jadi masjid itu memang tempatnya adalah bagaimana peradabannya, pengajian, membentuk anak-anak. Kan mungkin dia ini masjid apa sekolah, ya kita melihat bagaimana memang membentuk generasi itu dari masjid supaya anak-anak itu senang ke masjid. Mungkin kalau ngapunten ini ibu-ibu yang sudah pernah ke Mekah ya, itu biasanya kalau kita selesai sholat subuh akan ada majelis-majelis ilmu tuh di pojok-pojokan yang kita ngelihat kalau ada kursinya gitu ya. Apalagi kalau di Masjid Nabawi itu ada setoran nanti dites bacaan kita. Ya memang begitu. Di masjid itu tempatnya bukan hanya untuk sholat aja, sepi, kasihan yang wakaf kalau hanya untuk 5 waktu. Maka dari itu ketika saya menerima tanah wakaf ini, pembangunan ini, saya maksimalkan untuk semua kegiatan supaya yang wakaf itu senang. Jadi dia panen pahala terus, bukan kemudian sepi, nanti duhur baru nyetak lagi, tidak begitu. Jadi saya harus terus dijadikan tempat untuk kegiatan. Bayangkan, ya kalau seumpamanya ini terus dipakai terus untuk kegiatan, orang yang memberikan itu kan panen pahala, gitu ya. Jadi sebagaimana bahwasannya ketika tadi ibu sudah berazan, sudah kemudian punya satu pertemuan rutin setiap pekan, bahwasanya datang ke majelis ilmu dengan meluruskan niat itu sebenarnya satu-satu jalan menuju ke surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan ya di dalam sebuah hadis, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi thariqan min turukil jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, niatnya nuntut ilmu nih,
luruskan niatnya, maka Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Kenapa itu? Korelasinya adalah orang datang menuntut ilmu itu kan dapat apa? Dapat namanya nyari ilmu, pasti dapat petunjuk. Dan diyakini ya bahwasanya nih saat ini apalagi di masjid, satu tempat terbaik ibadah ya, tempat ibadah terbaik itu di muka bumi ya, masjid itu Bu. Kemudian dengan niat menuntut ilmu di sini nih ada malaikat yang menaungi. Jadi malaikat itu bukan hanya yang ada satu malaikat kemudian pemberi rezeki, jaga neraka, surga dan lain. Bukan, itu banyak malaikat Allah. Di antaranya adalah ketika ada di antara kita ini lagi ada majelis ilmu, malaikat itu duduk, ada malaikat yang diciptakan duduk di majelis ilmu itu kemudian mengaminkan doa-doa ibu-ibu. Jadi kalau sudah di majelis ilmu ini, selain dengerin ini kan majelis ilmunya orang berilmu seperti ibu-ibu nih, mendengarkan gitu ya, itu sambil berdoa, apa saja hajatnya ibu yang belum umrah, baca labbaik Allahumma baca doa, mohon ya Allah izinkan saya dapat tempat itu, insya Allah berikan. Yang ada masalah, mohon ya Allah ya Tuhan berikan saya jalan keluar, karena malaikat itu mengaminkan. Ya, jadi jangan lalai di majelis ilmu. Selanjutnya adalah keutamaan menghadiri majelis ilmu di masjid itu adalah mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan oleh para malaikat. Jadi tidak ada namanya orang yang berada di majelis ilmu pulang-pulangnya sumpah. Artinya enggak mungkin. Pasti kalau orang punya masalah ya, datang kemudian ke majelis ilmu, insya Allah pulangnya tuh tenang. Yang penting niatnya lurus. Jangan kemudian, tapi nggak ada di sini, nggak ada di Nurul Umi loh ya. Jangan kemudian kita ngelihat sebelah gelang teman kita nih. Waduh, gelangnya besar, besok saya juga mintalah sama suami misalnya ya. Jadi suami ini pulang-pulang dari majelis ilmu nih gini, ini kamu ngaji apa ngeliat gelang teman sih gitu kan ya. Cuman nggak ada di sini nih ya. Nah ya, yang penting jangan itu, kita luruskan saja niat kita karena Allah ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah saya yakin ini kita harus sudah mulai, tapi saya melihat nih ada ibu-ibu yang sudah membawa catatan ya, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah ilmu itu dengan menulis ya. Kalau bisa ibu-ibu punya catatan, beli buku, boleh yang tipis, boleh yang tebal, catatan untuk setiap ada kajian. Ibu kemanapun mau ada pengajian, pokoknya buku itu. Saya yakin ketika ibu nggak ada, nanti anak ibu akan bisa melihat catatan itu dan akan bangga dengan, ya Allah, mak ini padahal misalnya, maaf kayak ibu saya itu cuma tamat SD gitu ya, tapi motivasi untuk anak-anaknya belajar tuh masya Allah. Saya tuh sudah keluar misalnya satu contoh nih ibu, saya itu liburan pesantren, itu ibu saya masih nyuruh saya ikut pesantren kilat lagi, sampai saya bilang ya Allah sudah baru mau, rasanya kan keluar dari pesantren misalnya liburan tuh pengennya apa, ikutin lagi pesantrennya. Jadi motivasi untuk selalu belajar tuh luar biasa ya. Itu walaupun ibu saya mungkin tidak punya catatan ini, tapi saya lihat motivasinya. Bahkan dulu tuh rasanya menggantikan anak-anaknya ini dengan guru ngaji satu ke satu yang lain, karena beliau nggak bisa ngajarin kami ngaji ya, karena mu'alaf, malah beliau yang terus rajin belajar. Tapi jangan kalah bu, ibu saya pintar ngaji loh sekarang, masya Allah ya. Nah seperti itu, tapi kami ini melihat potret masya Allah gitu loh beliaunya. Nah saya berharap ketika ibu punya catatan gitu, pasti nanti anak-anak ibu itu akan melihat, ya Allah emak ini catatan, walaupun mungkin tulisannya ya mau cakar ayam kayak cakar bebek tulisan Arabnya gitu ya, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi ada satu kebanggaan dari anak-anak ibu melihat belajarnya ibu seperti itu. Jadi disuruh ngikat ini dengan tulisan gitu ya. Oke, saya sampai tanya Bu Lilis nih, belum, ini baru pembukaan ini ternyata ya. Kapan Bu Ida ya masuk ke bidadari dua negeri gini. Saya pengen, karena ini Nurul Ilmi ibu-ibu dan termasuk kita yang muslimah, saya ingin memperkenalkan buku ini, Bidadari Dua Negeri ini. Yang buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Bakar Ismail.
Judul aslinya sebenarnya Mu'minat Lahunna Indallahi Sya'an. Penerbitnya dari Darul Manarah, Kairo. Penterjemahnya, jadi aslinya bukan bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan oleh Abu Fawaz Munandar LC. Saya lihat halaman terakhir ini 544 halaman. Ya, kita juga harus punya giat nih, walaupun baca satu hari satu halaman, lumayan kan, 2 hari misalnya kan lumayan kan ya, kita kalau pamannya terus membiasakan diri kita. Saya lihat di sini ada 37 wanita mulia. Jadi begini Ibu, kita ini tidak mungkin lepas dari masalah. Boleh deh dari kita mungkin ingatan kita lah, anggap ketika kita sudah mulai balik lah ya. Kalau masih anak-anak itu kan hidupnya enak aja ya. Nangis, minta balon dikasih gitu ya, minta es krim dikasih. Tapi begitu kita sudah balik, kita sudah punya yang namanya tanggung jawab. Segala sesuatu kita sudah ketemu dengan orang yang kadang kita suka dan tidak suka. Dan apalagi ketika kita sudah masuk ke jenjang rumah tangga, masuk ke jenjang kemudian kita menjadi nenek, seperti saya sekarang nenek dengan 5 cucu misalnya, ataupun yang lainnya. Tentu masalah itu tidak akan pernah selesai. Satu masalah selesai, satu lagi masalah datang. Karena hidup kita ini tidak lepas dari itu. Tentunya harus punya ilmu. Enggak ada, kalau Allah tidak menjanjikan di dunia ini kita senang-senang. Tempat kita ini dunia ujian. Ya, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Satu selesai, selesaikan lagi pekerjaan yang lain. Maka kita harus punya figur contoh, dan itu sudah diberikan oleh Allah. Di dalam buku ini ditulis ada 37 wanita mulia. Kenapa Bu Ida kita nggak lihat yang lain, apalagi artis? Itu semua syarat dengan fitnah apapun dia saat ini, karena dia belum mati. Sementara wanita-wanita ini benar-benar wanita pilihan. Di antaranya ditulis di sini pertama kali oleh Profesor Dr. Muhammad Bakar, itu adalah beliau menciptakan wanita-wanita dulu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Asia bintu Mujahim ataupun istri Fir'aun. Ya, luar biasa bagaimana kecerdasannya. Saya sampai tertarik dengan figur beliau itu, sampai saya carok di nama cucu saya, Asia itu. Sangat gimana ya, gimana dengan suami terburuk di muka bumi, tapi bisa menghadirkan yang namanya seorang Musa alaihissalam. Luar biasa ini ya. Bagaimana bisa dicintai oleh Fir'aun? Saat itu ada bayi yang masuk ke kerajaannya, terus dia minta, terus dikasih. Terus gimana cara menyelamatkan bayi yang pada saat itu memang harusnya bayi itu dibunuh, karena memang pada zaman itu satu kali dibunuh laki-laki yang lahir, 1 tahun kemudian enggak. Pada saat Musa alaihissalam lahir, itu adalah pas jadwalnya tahun itu adalah dibunuh. Siapapun yang lahir laki-laki saat itu dibunuh. Tapi Musa lepas dari itu dengan izin Allah. Itu saya pelajari walaupun sejarahnya tidak banyak. Tapi saya tuh belajar bagaimana kecerdasan Asia. Nah di situ, bagaimana keteguhannya dia, bagaimana argumentasinya dia kepada sang raja. Nah kita harus belajar itu. Kemudian di sini selanjutnya dibahas adalah Maryam binti Imran, seorang wanita sholihah yang menjaga kehormatan dirinya. Dan dengan izin Allah kemudian tanpa menikah loh ya, berada di mihrabnya tanpa menikah, suci, dan harus melahirkan seorang nabi namanya Isa alaihissalam, yang kita yakini nanti akan turun ya, sebelum kiamat datang nanti akan turun. Ini kan luar biasa. Alhamdulillah Allah izinkan. Ibu saya tuh dulu namanya adalah Ana Agung Warti karena Hindu, tapi begitu masuk Islam namanya Maryam gitu. Jadi ganti nama ya. Tapi saya kalau naruh di HP saya Ratu Maryam, karena saya betul-betul mencintai ibu saya yang luar biasa ya, Masya Allah. Sehingga saya tulis nama beliau itu pasti dengan nama Ratu Maryam ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau Allah jaga di sisa usianya dengan usia 73 tahun, dan mudah-mudahan Allah berikan husnul khotimah dan Allah tempatkan di tempat yang mulia nantinya. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya saya lihat di sini tahapannya, beliau menuliskan dengan tentang Ibu Musa.
Di sini digambarkan bagaimana kita sebagai seorang wanita. Ibu Musa ini tawakal benar, tidak pakai kata tidak dan tidak pakai kata tapi. Begitu Allah bilang atau sampaikan, sudah sana alirkan itu bayi. Di mana? Di sungai Nil. Kalau kita mungkin masih argumentasi ini bayi ditaruhnya di sungai Nil, gak nanti tambah hanyut ya, kan deras itu. Tapi seorang ibu Musa saat itu tidak pakai kata tidak, karena yakinnya sama Allah, sudah dialirkan. Itu yang namanya sungai bagi bayi Musa saat itu mungkin kayak ayunan aja kemudian masuk dengan izin Allah. Kan Allah itu kan zat yang maha mengatur. Disinilah kalau kita baca kisah ibu Musa, kita tuh harus punya tawakalnya seperti ibu Musa. Udahlah kalau kita dapat apa-apa, ya Allah ya Tuhan, berikanlah saya tawakalan, bagaimana Engkau berikan rasa pasrah, kecerdasan, hikmah kepada ibu Musa yang akhirnya dalam kisah itu karena tawakalnya bayi Musa ini masuk, dilihat oleh Asia minta sama raja, kemudian raja memperkenankan waktu itu Fir'aun, nangislah bayi Musa. Allah bikin sebuah skenario yang luar biasa. Dalam tangisannya beliau, maksudnya Musa kecil, sudah diumumkan nih siapa yang bisa menyusui. Tak ada satupun. Ada memang kakak Musa yang disuruh melihat oleh ibu Musa untuk mengikuti adiknya kemana pergi, melihat sebuah peluang, sedang cari tukang susu. Lari pulang si kakak kepada ibu, Bu, ada pengumuman cari tukang susu. Musa yang nangis dari satu wanita ke wanita yang lain untuk disusui tidak berhasil. Kemudian ketika berada dalam dekatan ibunya sendiri berhasil, insya Allah. Ini sebuah skenario luar biasa ketika kita pasrah bahwasanya Allah yang maha mengatur. Ya, ini bukan sekedar cerita, tapi cerita kisah ini akan berulang juga bisa jadi ke kita dengan masalah yang berbeda. Asal kita yakin aja. Sampai di sini kebayang ya? Oke. Kemudian kita lihat kisah di sini juga dituliskan kisah Ratu Bilqis, Ratu Saba. Siapa tidak kenal? Akhirnya berserah diri kepada Sulaiman, seorang wanita yang digambarkan cerdas, punya singgasana yang luar biasa, yang sampai saat itu kayak seperti sebuah Allah menunjukkan melalui Raja Sulaiman bagaimana kerajaannya kemudian bisa ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman, bahkan dibantu ya waktu itu ya dengan prajuritnya jin ya saat itu. Itu luar biasa sekali, tapi ada berserah diri. Nah, ini sekali lagi di dalam buku ini runtutannya luar biasa, kemudian baru masuk pada Ummahatul Mukminin, kemudian masuk kepada putri-putri Rasulullah, dan kemudian mukminah dari kaum Muhajirin dan Ansar. Saya melihat betapa kita setidaknya punya satu inventaris buku ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa mencontoh kesabaran, kecerdasan, ketawakalan para wanita-wanita ini ketika diuji sama Allah, baik itu dengan ujian senang maupun ujian susah. Sehingga kita bisa melihat, ya Allah waktu pas ini, oh ya dulu Bunda Khadijah itu seperti ini, oh ya Bunda Aisyah itu seperti ini, oh Bunda Sofia itu seperti ini. Kita harus punya. Jadi di sini jangan kita melihat artis ataupun apa, karena tidak ada jaminan besok misal contoh kita senang dengan artis A, qadarullah Allah kasih ujian B, ya kok bisa begitu? Kenapa? Karena belum selesai fitnahnya. Kebayangnya? Mungkin itu sekedar pembukaan dari saya, sengaja sampai di sini. Penasaran? Kita ketemu lagi di lain waktu, gitu ya, dengan nanti satu-satu. Kenapa? Memang di dalam Al-Quran itu sepertiga dari Al-Quran itu kisah, cerita. Karena tahu kita ini seneng. Jangankan ibu-ibu, anak-anak kalau diceritain sama saya itu, sampai apalagi Ustazah Lilis, ini kan beliaunya memang belajar sejarah dengan Ustaz Budi, dengan Ustaz Asep, ya mungkin ilmunya lebih daripada saya. Kalau ibu-ibu menguasai, jadi majelis taklim kami ini punya satu kurikulum itu menguasai sirah, sejarah. Tujuannya ketika kita ngempu anak nih, ngempu cucuk, itu segala sesuatu yang keluar dari lisan kita adalah itu. Misal satu contoh, saya di penutup ini ya, jam 21 jangan-jangan ya. Ya, nanti ibu-ibu sudah aduh ngantuk ini gitu ya.
satu contoh, ketika saya masih anak saya kecil, ketika ada semut gitu ya, semut jalan, saya tuh lagi nyuapin anak saya, kebetulan anak saya itu yang pertama itu, aduh dikasih makan pagi mau siang baru selesai ini sampai tangan keringkel ya, itu masuk, ya Allah kenapa diemut terus makan gitu ya, kalau sampai saya bilang waktu itu, aduh ada nggak ya langsung masuk perut gitu ya, dikekem ngerti ya Bu ya, diemut terus nggak ditelan-telan, gitu ya. Sampai rasanya pengen kasih air lagi. Nah tapi kadang-kadang kalau ada semut lewat itu kan senang, saya langsung ucapan saya karena berusaha memberikan informasi yang tepat kepada anak saya untuk bisa menanamkan keimanan, maka saya akan bahasa saya begini waktu dulu. Lihat, awas. Sana, minggir kamu. Tentara Sulaiman sedang berjalan. Karena memang dalam Al-Quran ada waktu itu. Ya, ada dalam termaktub dalam Al-Quran. Bagaimana ketika semut-semut itu diminta minggir karena ada Raja Sulaiman. Nah, kenapa kita keluarkan juga cerita-cerita? Itu kemudian Raja Sulaiman yang saat itu diberikan hikmah mukjizat oleh Allah, ngerti bahasa binatang gitu ya, itu tersenyum dia sambil kemudian berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Gitu. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita bisa memberikan, kenapa di kepala kita ini sirah semua. Ketika anak kita jatuh bangun, orang muslim itu orang yang kuat. Jangan, oh iya ya jatuh, ya memang kodoknya. Nah kok orang tidak ada kodok, kita bilang kodok. Gitu ya. Karena kita tidak punya ilmu untuk memberikan satu motivasi iman. Jatuh, bangun, kenapa? Lain kali lihat nak. Ya memang dia nggak melihat. Daripada kita suruh dia kodoknya lah, siapanya lah. Akhirnya nanti tumbuh menjadi anak-anak yang suka menyalahi orang lain. Padahal dirinya yang salah. Ya secara itu, nah itu perlunya kita belajar. Ibu-ibu rahimakumullah yang saya hormati, dengan keterbatasan ilmu saya dan waktu juga tentunya berbatas, ibu-ibu tentu sudah malam ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dengan keterbatasan ilmu, dengan apapun itu malam ini. Mudah-mudahan lain waktu nantinya kita bisa dapat bertemu ya, tentunya kembali dengan mungkin tema-tema yang mungkin nanti monggo nanti kalau ibu mau menginginkan, tentunya nanti saya sengaja ajak Ustadzah Lilis karena beliau adalah ketua majelis taklim ya di Darussalam ini, yang nanti ibu minta tema apa aja sama dia. Bu Lilis mau cerita tentang Aisyah, Bu Lilis besok tentang Khadijah. Oh ini nih masya Allah beliau gitu ya. Bu Lilis saya percaya, nah atau ini nanti Wida di mana dapatkan, nanti ada di koperasi kami. Tunggu koperasinya sedang dibuat itu di depan ya. Bisa investasi, ketika ibu beli investasi ini Bu, masya Allah sudah itu niat. Qadarullah belum selesai hatam, tapi ibu sudah niat, Allah panggil, itu sudah Allah catat itu. Nanti ya semangat. Sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan dan segala sesuatu yang mungkin kurang dari apa yang ibu harapkan terhadap ilmu yang ingin didapat dari saya, dan inilah memang keberadaan saya. Saya tutup dengan Allahumma wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.